Malam ini saya mau jalan pulang menyusuri Sungai Cinghe. Nah, ini kebetulan ini jalur jalannya ini nih khusus untuk sepeda sama orang olahraga nih, yang di sisi kanan ini nih. Jadi rada gelap nih. Jadi nggak ada kendaraan bermotor yang masuk, cuma sepeda sama orang olahraga. Paling banter kalau ada yang bandel ya sepeda listrik lah. Nah, jadi nih untuk masuk ke jalur sini nih kan kalau dilihat nih ada sepeda udah masuk tuh. Entah kelihatan nggak ya? Nah, jadi ini kalau untuk masuk sini tuh di sininya nih ditutup nih, dipagerin. Ada pagar yang ngebatasin gitu. Jadi ini untuk hanya untuk apa namanya sepeda sama orang lah. Jadi kendaraan bermotor nggak boleh masuk. Jadi kalaupun ada motor mau maksa di celah-celah pagar ini nih nggak bakal muat dia nih karena kecil. Gitu. Dan di pojokannya juga ada tandanya juga jelas sih. Ditulis hanya orang sama sepeda yang boleh masuk di sini tuh. Seperti itu. Ya wes lah. Ya, mari kita lanjut. Jadi ini di depan ini ada sungai nih, Sungai Cinghe nih membentang. Pokoknya dia tuh membentang dari timur barat timur gitu loh posisinya. Ya, mari kita mulai menyusuri sisi selatan Sungai Cinghe, jalan pulang kerja ya. Yuk. Mari kita menyusuri jalur ini nih, sisi selatannya Sungai Cinghe. Nah, saya senang nih kalau naik sepeda lewat sini nih, soalnya nggak ada mobil, nggak ada motor, cuman ada orang olahraga, dan yang olahraga juga nggak gitu banyak. Karena di sisi selatan Sungai Cinghe ini agak jauh dari pemukiman. Nah, kalau yang jalur mobil itu di sisi kiri sana. Mungkin nggak kelihatan kali karena gelap. Dia di sisi utaranya sungai. Ini pas di tengah-tengah ini nih, kiri ini sungai nih. Nah, kalau yang di depan ini ya ini hanya orang olahraga. Tadi paling baru ketemu satu dong sepeda. Belum ada yang lain lagi. Nah, hari ini cuaca udah agak dingin. Udah masuk pertengahan Oktober. Ini musim gugur tapi udah kayak musim dingin ya nih. Cewek pakai baju tebal tuh. Kan? Udah dingin cuy. Ini saya juga kalau nggak gerak goes sepeda, misalnya cuma berdiri diem, bakal berasa dingin nih. Jadi kita tetap harus bergerak. Terus ini pemandangannya nih kayak agak buram. Entah kenapa ya, ini kayak agak kabut gitu loh. Beijing nih kalau udah dingin suka kabut-kabut gini nih. Jadi di depan ini kabut nih, kayak di gunung gitu loh. Ini saya nggak usah ngelihat pakai kamera pun rasanya kabut gitu. Jadi agak-agak horor kalau sepi loh. Lihat nih, kayak gini nih nggak ada orang kan, cuma lampu. Oh, tuh ada orang lari di depan tuh. Oh, ada yang bawa anjing. Nah, ini yang lagi lari di tengah-tengah nih. Kelihatan tuh kan. Oh, ada dua. Gila. Oh, anjingnya ikut mau lari. Uma-uma cuy. Gila. Keren-keren Oma. Sehat-sehat terus Oma. Umur panjang. Nah, itu mungkin kalau ada kelihatan kayak titik-titik lampu di sebelah kiri lalu gerak, nah itu mobil tuh, lampu rem mobil tuh di sebelah kiri sana tuh. Saya nggak bisa ngezoomin soalnya lagi naik sepeda ini weh. Bukan pakai gimbal juga, jadi ini handphonenya dipegang di tangan. Harusnya pakai gimbal, tapi nggak bawa. Ya udahlah, jadi pakai kamera handphone biasa. Mudah-mudahan ini gambarnya bagus. Soalnya kabut sih, waduh.
Mungkin juga karena di sisi sungai kali ya, jadi ngaruh kali ya, agak berkabut-kabut gini dekat air. Nah, kayak ini nih, dari tadi belum ketemu sepeda, cuman orang jalan, orang lari, olahraga. Saya doang cuy yang naik sepeda di sini. Ya. Lumayan lah, salah satu cara relax, melepas penat setelah bekerja. Ini orang-orang pada olahraga, jalan santai habis makan malam kan. Ini sekitar jam 7-an nih, jam 7 lewat lah, 7:10, 7:15. Habis makan malam mereka keluar rumah jalan. Opa-opa, oma-oma di sini banyak yang begitu tuh. Kelar makan malam jalan, nah, kayak gini nih. Kalau yang muda-muda kelar makan malam mager, terus tidur. Yang olahraga beneran cuma sedikit cuy, banyak yang pada jalan santai. Terus ini nih, di kiri kanan nih banyak pohon-pohon gede. Nggak tahu udah kelihatan nggak ya di videonya, karena ini gelap sih, lampunya hanya nerangin jalan, dia nggak nunjukin nih kiri kanannya nih pohon-pohon gede nih. Kalau tengah malam lewat sini, wah seru juga kali ya. Soalnya kan pohon gede cuy, terus nggak ada orang lagi kalau tengah malam kan. Ini aja jam 7:15 sepi begini, gimana jam 9, jam 10 udah tengah malam. Wah. Untungnya ini lampu-lampunya nih yang model pakai sensor nih. Jadi yang lampu-lampu jalannya ini nih, dia yang tenaga surya, terus dia yang otomatis. Kalau gelap dia nyala gitu. Waktu musim panas kemarin jam 7 malam gini masih terang. Bulan-bulan Juli pas musim panas puncak-puncaknya tuh, jam segini masih terang nih, masih rame olahraga. Kalau saya pulang kerja lewat sini masih rame. Sekarang udah nggak ada cuy, sepi cuy. Kan udah gelap. Udah musim gugur menuju musim dingin. Mungkin pada olahraganya di rumah kali ya. Atau kalau yang muda-muda udah pada nge-gym. Masuk gym. Wah, di depan ada rombongan agak rame nih. Pelan-pelan lah. Hati-hati. Jangan kencang-kencang. Nah ini nih yang paling kesel nih kalau rombongan gini nih. Pada nggak tahu diri, nggak makan jalurnya nih. Seenaknya. Nah ini nih. Ada lagi nih. Ya. Opa sambil ngobrol, opa. Dua opa ngobrol. Kalau ini opa sama oma nih. Ya. Sunyi cuy. Yang jalur mobil di sebelah kiri sana juga, di sisi utaranya sungai juga sunyi ya. Lampu-lampunya nggak gitu rame. Biasanya rame ya. Wah ini gelap. Di depan ada satu orang jalan sendirian. Tapi untungnya di sini sih agak ada cerita-cerita horor angker gitu. Jadi malam-malam lewat ya udah slow aja.
Gelap cuy. Wah, opa-opa yang biasa main musik kemana nih? Biasanya ada nih satu opa-opa nih di dekat jembatan sini suka main musik nih, main saksofon. Nah, kelihatan dia si opa. Nah itu kalau lihat tuh di kiri tuh ada lampu-lampu. Nah itu jaluran di sisi utaranya sungai, daerah yang mobil-mobil lewat. Nah kalau saya di sisi selatannya. Terus untungnya nih kalau yang pas ini kan ada kayak jalan besar nih di atas. Kita dibuatin underpass masuk kolong. Jadi nggak ketahan di lampu merah atau ada persimpangan. Lumayan lah. Jadi buat yang naik sepeda, yang olahraga nggak terganggu. Bisa lanjut terus. Nah ini buat naik ke atas ke jalan utama di atas tadi tuh. Nah biasanya dari jembatan ini lebih rame nih di section yang ini, karena orang-orang masuknya dari tadi tuh, yang jalan masuk tadi tuh sampai ke depan nanti nih. Di depan nanti ada pintu air. Nah orang-orang ini banyak ngambil jalannya tuh dari jembatan tadi sampai ke pintu air yang di depan. Wah, akhirnya ketemu juga sepeda dari depan nih satu nih. Ya, saya nahan dulu deh, udah nggak muat kalau maksa masuk. Di kiri ada bangunan bagus, lampunya keren weh, elegan weh. Wah cuma ketutupan pohon. Kalau pakai kamera nggak tahu nih di video masuk nggak ya. Adalah ini ada opa sama oma. Opa sama oma. Asik. Waduh, ini gambarnya nih mungkin nanti nih videonya nih rada buram nih karena kabut nih. Lihat nih, lihat lampunya tuh kayak gitu tuh, kabut tuh. Cuacanya kurang bersahabat malam ini. Ini kalau kita bernapas nih, rasanya nih udaranya mengandung uap air. Kayaknya ini gara-gara kabutnya itu deh. Kalau udara kayak begini, walaupun kita kagak minum, bawaannya pada kencing ntar deh. Nah, ini ada oma sendirian. Ya, ini di depan pintu air nih. Pintu air di pengendali arus sungai nih. Ini di sebelah kiri nih. Pintu airnya tuh, syah. Pintu air. Syah. Cing apa gitu. Tapi ini bukan satu-satunya, nanti ada lagi nih. Nah ini nih, pintu airnya kayak gini kelihatannya tuh. Kita lanjut ke sini. Jalan sini. Nanti di depan ada lagi deh kayak pintu air begitunya. Wah, di belakang ada motor listrik. Lewat deh. Ini gelap cuy. Ini daunnya menjuntai nah. Ini kemarin nih daun-daun ini lebih menjuntainya lebih ke bawah lagi nih. Kayaknya udah dipotong-potongin nih sama dinas pertamanannya nih. Tengah malam suruh lewat sini, terus lampunya dimatiin. Beuh. Oke, di kiri itu ada lampu jalan tuh mobil tuh, yang di sisi utaranya sungai itu jalurnya tuh, mobil-mobil di situ. Dulu saya waktu belum tahu jalur ini tuh boleh buat sepeda, saya selalu lewat sana, yang mobil-mobil itu, karena saya pikir jalur yang di selatan ini hanya jogging track untuk orang olahraga.
Lalu ada rekan kerja saya bilang, yang di selatan sungai ini boleh buat sepeda, yang dilarang kendaraan bermotor. Oh, nah semenjak itu saya udah pindah haluan, selalu lewat sini, gak mau lagi lewat yang situ mobil. Lebih enak lewat sini, gak ada gangguan. Kalau lewat situ udah jalurnya sempit cuman segini, terus ada mobil dari dua arah kan. Nah kadang-kadang mobil kalau papasan yang takut-takut rem, mandek, padahal mah muat. Cuman mungkin karena mereka hati-hati banget, takut kali ya nenggol gitu. Waduh, panen di depan udah berisik nih, ribut-ribut nih orang. Oh lagi teleponan, beliau lagi teleponan, teriak-teriak. Wah, teleponannya teriak-teriak cuy, padahal di daerahnya sunyi. Ya, udaranya benar-benar kabut nih, mengandung air nih. Terus satu lagi yang saya suka kalau lewat sini nih, karena sepi, maskernya bisa diturunin, nggak takut gitu loh. Karena kan nggak debuan juga, nggak ada mobil. Nah di depannya udah nih, akhirnya udah ujung nih dari jalur ini nih. Tuh, kalau dilihat nih di depan tuh udah ada kayak pagernya. Jadi kita harus turun dari sepeda. Udah masuk area pagar ini. Wah ada opah bawa labrador. Ini pagarnya nih, harus turun. Sepedanya harus dituntun deh, karena nggak bisa nih kalau dipegang aja. Oh, geser, harus jalan lagi ke depan deh gitu. Ini mobil Audi ini selalu parkir di sini nih, setiap kali saya lewat sini nih.